Bab 16-18. Suamiku sang duda tampan. Setelah 2 hari Aira menemani ibunya di rumah, akhirnya ia pun kembali bekerja. Selama Aira di rumah ibunya, Arsal pun sesekali menemui istrinya itu. Ia tidak bisa meninggalkan Kalia terlalu lama. Perjalanan menuju kantor diwarnai keheningan yang sama semenjak mereka menikah. Tidak ada obrolan apapun. Arsal fokus menyetir sementara Aira hanya menatap keluar jendela. Sesekali Aira mencuri pandang ke arah suaminya itu. Arsal tetap dengan ekspresi dinginnya, seolah tidak ada yang perlu dibicarakan di antara mereka. Namun, dalam hati Aira gelisah. Ia tidak tahu bagaimana harus bersikap. 2 hari berlalu sejak pernikahan mereka, dan sejauh ini, semuanya masih terasa asing. Kadang kala ia merasa Arsal begitu menginginkan pernikahan ini, namun sikap lelaki itu masih belum berubah. Masih sedingin awal-awal mereka bertemu di kantor. Tiba-tiba Aira teringat sesuatu. Perjalanan mereka sudah mendekati kantor. Aira mengumpulkan keberaniannya untuk bertanya, bagaimana orang-orang di kantor? Arsal melirik sekilas sebelum kembali ke jalan. Maksudnya? Tanya Arsal tidak mengerti. Aira menggigit bibir, mencari cara yang tepat untuk menyampaikan kegelisahannya. Apakah mereka tahu tentang pernikahan kita? Arsal menghela napas pelan sebelum menjawab dengan nada datar, tidak. Aku sudah meminta Haikal memastikan tidak ada yang tahu. Aira terdiam. Ada perasaan lega, tapi juga ada sesuatu yang menyesakkan di dadanya. Ia sendiri yang meminta pernikahan ini, namun kini, fakta bahwa pernikahan itu harus disembunyikan membuatnya merasa aneh. Seolah ada yang tidak benar. Namun ia juga belum siap dengan reaksi orang-orang begitu mengetahui dirinya telah menikah dengan bos mereka sendiri. La kembali menatap keluar jendela, melihat kantor mereka yang sudah mulai terlihat di kejauhan. Tiba-tiba, Aira bersuara lagi. Kalau begitu, saya turun di depan kafe tidak jauh dari kantor saja. Arsal mengerutkan kening. Maksud kamu? Saya tidak ingin orang-orang berpikiran aneh kalau melihat saya turun dari mobil Anda, jawab Aira pelan. Arsal mendadak menghentikan mobil di lampu merah, menoleh ke arah Aira dengan tatapan tajam. Pikiran aneh. Ulangnya, suaranya terdengar sedikit lebih rendah dari biasanya. Aira mengalihkan pandangan, tidak berani menatap mata suaminya. Saya hanya tidak ingin jadi bahan gosip. Ini akan membuat canggung nantinya. Arsal terkekeh sinis, lalu kembali menjalankan mobil saat lampu hijau menyala. Kamu yang canggung. Atau kamu memang malu menikah dengan saya? Bibir Aira sedikit terbuka, ingin membantah, tapi kata-kata itu seakan tersangkut di tenggorokannya. Aira. Arsal menyebut namanya dengan nada yang lebih tegas. Kamu sendiri yang meminta pernikahan ini, lalu sekarang kamu bersikap seperti enggan menjalani pernikahan ini. Kamu menghindari interaksi dengan saya. Saya tidak bilang begitu. Lalu apa? Potong Arsal cepat. Sebenarnya saya belum memberitahu Haikal untuk menutupi pernikahan ini. Tapi melihat responmu yang sepertinya begitu lega, tampaknya kamu memang senang dengan hal itu. Ujar Arsal masih dengan nada datar. Aira terdiam. La memang meminta pernikahan ini, tapi tidak pernah terpikir bahwa situasinya akan sesulit ini. Ia juga tidak pernah berniat menyembunyikan pernikahan mereka di kantor. Melihat Aira tetap diam, Arsal mendengus pelan.
Apakah sebeban itu jika ada yang tahu saya suami kamu? Jangan berpikir seperti itu. Saya tidak pernah menganggap itu beban. Saya hanya belum siap dengan pemikiran orang-orang di kantor tentang hal ini. Jawab Aira pelan. La masih belum berani menatap Arsal. Arsal menghela napasnya. Kamu akan tetap ikut saya sampai kantor, kata Arsal tegas. Tapi, dengar, Arsal meliriknya sekilas sebelum fokus kembali ke jalan. Saya tidak pernah peduli apa tanggapan orang-orang di kantor tentang hal ini. Pun mereka berpikir kita punya hubungan khusus, ya biarkan saja. Karena memang begitu faktanya. Aira mengatupkan bibirnya rapat. Ia ingin membantah, tapi tahu Arsal tidak akan mengubah pendiriannya. Sampai akhirnya, mobil berhenti tepat di parkiran kantor. Aira menatap lurus ke depan, merasa beban di dadanya semakin berat. Namun, sebelum ia sempat mengatakan apapun, Arsal lebih dulu bersuara. Saya akan menjaga jarak dari kamu jika itu yang kamu mau. Katanya dengan nada datar, tapi ada sesuatu dalam suaranya yang membuat Aira semakin tertekan. Aira menoleh, menatap wajah suaminya yang tetap tenang namun tampak sekali Arsal sedang kesal. Ia ingin menjelaskan namun ia bingung bagaimana menjelaskannya. Aira yang diam membuat Arsal lebih dulu mengalihkan pandangan. Turunlah. Jangan sampai ada yang melihat kamu turun dari mobil. Aira menggigit bibirnya. Dengan perasaan campur aduk, ia akhirnya membuka pintu dan keluar tanpa berkata apa-apa. Sementara Aira yang sudah berlalu, Arsal menatapnya dengan dingin. Jangankan belajar mencintaiku, belajar menerimaku saja seolah kamu enggan. Gumamnya. Saat memastikan Aira tidak terlihat, Arsal baru keluar mobil. Ia melangkah menuju ruangannya dengan ekspresi dingin. Sapaan ramah dari sekretarisnya hanya berlalu begitu saja tanpa jawaban. Ia bahkan tidak melirik ke arah siapapun. Pikirannya masih dipenuhi dengan sikap Aira barusan. Ia tahu Aira butuh waktu untuk beradaptasi, tapi betapa leganya wajah Aira ketika ia mengatakan akan merahasiakan pernikahan ini dan permintaan Aira untuk diturunkan jauh dari kantor terasa seperti tamparan bagi harga dirinya. Malu. Benarkah Aira merasa malu telah menikah dengannya? Arsal melepaskan jasnya dan meletakkannya di kursi sebelum duduk di balik meja. Tangannya mengepal di atas permukaan kayu, mencoba meredam amarah yang masih membara. Pintu ruangannya tiba-tiba terbuka. Haikal masuk dengan membawa beberapa dokumen di tangannya. Pagi, Pak, sapanya santai seperti biasa. Saya mau laporan soal perkembangan acara kita minggu depan. Sejauh ini, semuanya berjalan sesuai rencana. Vendor catering juga sudah dikonfirmasi. Beberapa penulis yang akan berkontribusi juga. Haikal berhenti ketika melihat wajah Arsal yang tampak tidak sedang dalam suasana hati yang baik. Anda kenapa, Pak? Tanyanya sambil meletakkan dokumen di meja. Arsal hanya diam. Ia meraih pena dan memainkannya di antara jari-jarinya, tapi tidak juga memberikan respons. Haikal menghela napas, lalu menarik kursi dan duduk di depan Arsal. Ada masalah sama Aira ya, Pak? Mata Arsal langsung menatap tajam ke arahnya. Namun ia tak menjawab apapun. Haikal terkekeh pelan, seolah raut wajah Arsal yang marah itu sama sekali tidak membuatnya takut untuk menggoda Arsal. Pengantin baru sudah marahan. Arsal melemparkan penanya ke meja, lalu menyandarkan tubuhnya ke kursi. Diam kamu. Saya tidak mau membahas itu. Sahut Arsal ketus. Kalau mau minta saran,
Saya siap, Pak, kata Haikal. Arsal mendengus, lalu memijit pelipisnya. Diam kamu. Laporannya biar saya periksa dulu. Sekarang keluar sana, kata Arsal. Oke, Pak. Haikal pun berjalan keluar. Namun belum sempat Haikal keluar, suara Arsal membuatnya urung keluar. Kenapa, Pak? Ada yang bisa saya bantu? Tanya Haikal berusaha menahan rasa ingin tahunya. Tolong pastikan tidak ada yang tahu tentang pernikahan saya dan Aira, kata Arsal tegas. Saya ingin kamu memastikan tidak ada satupun yang membahas atau mencurigai hubungan saya dan Aira. Haikal menatapnya dengan kening berkerut. Tunggu, Bapak serius ingin merahasiakan ini? Arsal mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan, suaranya lebih dalam. Saya serius, Haikal. Tapi kenapa? Haikal menatapnya heran. Arsal menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab, karena Aira menginginkannya begitu. Kali ini, Haikal benar-benar terdiam. Beragam pertanyaan muncul di pikirannya. Arsal berdeham, dengan cepat menyembunyikannya kerisauan hatinya di balik sikap dinginnya. Pastikan semuanya tetap seperti ini. Haikal mendesah, lalu mengangguk. Baiklah. Saya akan pastikan tidak ada yang tahu. Arsal mengangguk singkat, menandakan pembicaraan selesai. Bab 17. Setelah jam makan siang usai, Aira segera menuju ruang rapat divisi mereka. Di sana sudah ada Haikal yang tampak fokus menatap layar laptopnya. Di samping Haikal ada Riana yang ikut berdiskusi dengan Haikal. Mereka berdua tampak serius membahas sesuatu. Sementara itu, Aira langsung duduk tidak jauh dari dua orang tersebut. Ia lalu membuka laptopnya. Siang ini, ia dan Haikal akan kembali rapat kecil bersama Bima. Acara mereka tidak akan lama lagi. Buku yang ditulis Bima juga harus segera selesai agar bisa diproduksi sebelum acara. Rapat bareng mantan, Ra. Goda Riana yang berjalan ke arahnya. Pertanyaan itu membuat Aira mendengus sebal. Nggak usah bahas itu, Ri. Sahut Aira kesal. Riana kemudian duduk di dekat Aira. Hati-hati nanti Pak Bos cemburu. Goda Riana pelan namun masih terdengar Haikal. Membuat kedua orang itu tertawa. Aira menoleh ke arah pintu. Memastikan bahwa pintu tertutup rapat agar tidak ada yang mendengar perkataan Riana. Jangan bawa-bawa Pak Bos, Ri. Nanti ada yang dengar. Ujar Aira cemas. Kamu backstreet sama Pak Bos? Tanya Riana bingung. Aira mengangguk. Ya ampun, Ra, kenapa malah backstreet gitu, sih? Kayak ABG pacaran aja. Yang namanya pernikahan itu harus diumumkan. Iya enggak, Mas? Kata Riana seolah meminta persetujuan Haikal yang duduk di depan mereka. Betul. Lagian bisa-bisanya Aira mau merahasiakan itu. Kapan lagi bisa pamer kalau kamu istri Pak Bos? Timpal Haikal. Udah nggak usah bahas itu. Kamu keluar sana, Ri. Atau kamu mau ikut rapat bareng Mas Haikal lagi? Goda Aira menaik-naikkan alisnya. Digoda dengan Haikal membuat Riana mendelik kesal menahan malu. Ia memilih langsung keluar ruangan daripada Aira terus menggodanya. Suka banget godain dia, Ra. Keluarnya Riana, membuat Haikal langsung duduk di samping Aira. Jadi gimana, Mas? Ak nggak tuh temenku? Tanya Aira dengan senyum jahil. Haikal tertawa mendengar itu. Pakai ak gitu, ya. Ada-ada aja kamu. Sahut Haikal kalem. Baru saja Aira akan menggodanya lagi, Haikal buru-buru membuka diskusi. Aira berdeci pura-pura kesal,
namun matanya masih menyipit seolah menanti jawaban Haikal. Fokus, Ra. Mau aku laporkan ke suamimu kalau kamu kerjanya nggak bener. Ish. Bisa-bisanya bawa itu. Akhirnya mereka benar-benar fokus menatap layar laptop yang menampilkan beberapa sketsa ilustrasi untuk buku terbaru Bima. Haikal sesekali mengangguk, memberikan pendapat untuk menyesuaikan dengan sampul buku itu nanti. Karena Haikal bertanggung jawab sebagai desainer sampul. Mereka berdua sedang membahas komposisi warna ketika pintu ruangan terbuka. Bima masuk dengan senyum khasnya, membawa 2 cup kopi dan sekotak camilan. Aku pikir kalian pasti butuh ini, katanya ringan sambil meletakkan minuman dan makanan di atas meja. Aira hanya mengangguk singkat. Terima kasih. Ia berusaha tetap bersikap profesional. Haikal menatap keduanya bergantian sebelum berseru santai, terima kasih, Bim. Kalau begini, kita bisa lebih semangat, Bima tertawa kecil sebelum duduk di kursinya. Jadi, sejauh mana progresnya? Aira segera membuka file ilustrasi yang sudah ia siapkan. Saya udah menyelesaikan beberapa konsep untuk adegan utama dalam cerita. Ini beberapa opsi yang bisa dipilih. Ia menunjuk ke layar, menjelaskan satu persatu sketsa dengan nada tenang. Bima mengangguk-angguk, sesekali mencermati detail setiap ilustrasi. Aku suka yang ini, katanya sambil menunjuk salah satu sketsa. Tapi mungkin bisa sedikit lebih banyak permainan cahaya di latarnya. Baik, Aira mencatat masukan itu, tidak ingin berlama-lama dalam interaksi personal. Namun, di tengah diskusi, Bima tetap menunjukkan perhatiannya pada Aira. Minumlah dulu, katanya tiba-tiba, mendorong cup kopi ke arah Aira. Nggak usah terburu-buru. Aira mengerutkan kening. Iya, saya bisa sendiri. Ujarnya singkat, tetap fokus pada pekerjaannya. Bima hanya tersenyum tipis. Aku tahu. Tapi aku juga tahu kamu sering lupa minum kalau sudah sibuk. Haikal, yang duduk di samping Aira, hanya melirik sekilas sebelum memilih tidak ikut campur. Selama rapat berlangsung, Bima beberapa kali mencuri pandang ke arah Aira. Ketika Aira sibuk menggambar ulang di tablet grafiknya, Bima memperhatikan gerakan tangannya dengan kagum. Ia tahu Aira selalu serius dalam pekerjaannya, dan itulah yang membuatnya semakin menghargai wanita itu. Saat Aira hendak mengambil kertas referensi, Bima lebih dulu mengambilnya dan menyerahkannya kepadanya. Ini. Aira mengambilnya tanpa banyak bicara. Namun, semakin lama, ia menyadari betapa perhatian Bima padanya. Hal itu membuatnya tidak nyaman. Haikal akhirnya berdeham, berusaha mengembalikan fokus rapat. Baiklah, sepertinya kita sudah punya gambaran jelas untuk sampul dan ilustrasi. Tinggal revisi kecil sebelum finalisasi. Aira mengangguk. Aku akan menyelesaikannya dalam beberapa hari ke depan. Bima tersenyum puas. Terima kasih, Aira. Aku selalu percaya hasil karyamu akan luar biasa. Aira tidak langsung menanggapi pujian itu. Hanya menutup laptopnya, berusaha mengabaikan tatapan Bima yang terlalu dalam. Terima kasih, Kal. Kata Bima disambut anggukan ramah Haikal. Setelah itu, Bima pun keluar ruangan. Setelah Bima pergi, Aira dan Haikal masih bertahan di ruang rapat. Beberapa berkas dan sketsa ilustrasi berserakan di atas meja. Mereka tengah membahas beberapa detail revisi, namun suasana terasa lebih santai. Haikal mengetuk-ngetukkan pulpen ke meja sambil menatap Aira dengan tatapan menggoda.
Sepertinya ada yang masih diperhatikan sama mantan tunangan, nih, goda Haikal tiba-tiba, membuat Aira yang sedang menata berkas langsung menoleh tajam. Maksud, Mas? Tanyanya dengan nada datar. Haikal menyeringai. Jangan pura-pura, Ra. Aku lihat jelas tadi gimana Bima itu kayak satpam pribadi. Semua gerak-gerikmu diperhatikan. Mana perhatian banget lagi. Apalagi pas dia nyodorin kopi. Aira mendelik, menyipitkan matanya. Mas Haikal. Haikal malah tergelak, tawa kecilnya membuat suasana semakin ringan. Kamu tahu kan, aku ini desainer, Ra. Mataku tajam untuk detail-detail kecil seperti itu. Aira mendengus, meletakkan pensil grafiknya ke meja. Lebih baik kamu fokus ke kerjaan daripada sibuk jadi cenayang. Haikal masih tertawa, tapi tawa itu langsung berhenti saat Aira tiba-tiba bersandar ke kursi dan menatapnya dengan seringai nakal. Kamu sendiri gimana? Tanya Aira, suaranya pelan tapi menusuk. Haikal mengerutkan dahi. Gimana apanya? Aira melipat tangan di depan dada. Perasaanmu ke seseorang yang sering bawa kopi ke mejamu tiap pagi. Yang senyum-senyum kalau kamu minta tolong bikin laporan. Yang suka salting tiap aku godain sama kamu. Haikal langsung mendelik, wajahnya sedikit memerah. Astaga, Aira. Jangan mulai. Aira tertawa kecil, puas melihat Haikal balik diolok-olok. Katanya mata desainer tajam. Masa ia nggak sadar sama perhatian temenku itu? Haikal memutar bola matanya, pura-pura jengkel. Astaga, Ra. Nggak usah aneh-aneh. Tapi aku nggak salah, kan? Aira menaikkan alis, menahan senyum. Haikal tidak menjawab, namun menatap Aira. Aira balik menatapnya dengan jahil. Hingga akhirnya mereka berdua sama-sama tertawa. Jika ada yang melihat mereka sekarang tanpa mengenal latar belakang kedekatan mereka, mungkin orang akan mengira bahwa mereka adalah sepasang kekasih yang sedang menikmati waktu santai di sela pekerjaan, bukanlah akrab sebagai rekan kerja yang memang terbiasa saling menyindir dan mendukung dalam satu waktu. Di luar ruangan, Arsal yang kebetulan melintas sempat berhenti sejenak di depan pintu kaca. Ia melihat bagaimana Aira tertawa lepas bersama Haikal. Tatapannya sedikit menggelap, tetapi seperti biasa, ia menyembunyikan emosinya di balik ekspresi dingin. Tanpa banyak kata, ia melanjutkan langkahnya. Seolah-olah pemandangan tadi tidak berarti apa-apa. Padahal sudut hatinya jelas tidak menyukai itu. Apalagi melihat Aira yang tampak akrab dengan Haikal, berbeda dengan ketika dengannya. Aira begitu kaku dan formal. Bab 18. Lampu ruangan itu masih menyala, meski hampir seluruh lantai kantor sudah sepi. Hanya ada suara pelan dari pendingin ruangan dan sesekali bunyi gesekan kertas yang Arsal bolak-balik. Pandangannya fokus pada dokumen di tangannya, tidak menyadari bahwa Aira sudah berdiri di ambang pintu. Aira berdeham pelan, membuat Arsal akhirnya menoleh. Saya boleh menunggu di sini? Tanya Aira pelan. Arsal mengerutkan dahi, sejenak tidak mengerti. Saya boleh tunggu Anda di sini. Ruangan saya sudah kosong. Mas Haikal dan yang lainnya sudah pulang dari tadi sore, lanjut Aira masih berdiri di ambang pintu. Arsal diam sesaat, baru teringat. Benar, tadi sore ia memang meminta Aira pulang bersamanya. Namun karena kesibukan dan pikirannya yang masih kusut, ia benar-benar lupa. Iya, masuk, jawab Arsal akhirnya, kembali fokus pada berkas di hadapannya. Aira menghela napas pendek, kemudian berjalan ke sofa di sisi ruangan.
Tanpa banyak bicara, ia menjatuhkan tubuhnya ke sana, menyandarkan kepala di bantalan kursi. Matanya melirik sekilas ke arah Arsal yang masih sibuk. "Anda masih lama?" tanya Aira pelan. Arsal melihatnya sekilas. Lalu kembali fokus ke dokumennya. Sebentar lagi. Aira menatap ke arah langit-langit. Kantor sudah sangat sepi, hanya tersisa mereka berdua di lantai ini. La mengabaikan debar aneh yang muncul dalam dadanya dan memilih untuk menutup mata sejenak. Arsal yang sesekali melirik ke arahnya, tidak mengatakan apapun. Namun entah kenapa, kehadiran Aira di ruangan membuat suasana agak berbeda. Mereka bertahan dalam keheningan hingga beberapa menit kemudian Arsal selesai juga. "Ayo, saya sudah selesai." Arsal sedang merapikan beberapa berkasnya. "Iya," sahut Aira yang langsung berdiri. Mereka berdua pun keluar ruangan. Berjalan beriringan namun tetap dalam hening. Aira yang masih saja canggung karena perdebatan mereka pagi tadi, sementara Arsal sibuk dengan pikirannya sendiri, baginya Aira seolah kurang nyaman berada di dekatnya. Istrinya itu bahkan masing berbicara formal padanya. Padahal mengingat bagaimana dekatnya pertemanan mereka dulu, seharusnya Aira tidak perlu menjaga jarak seperti itu. Akhirnya mereka sampai di parkiran. Keduanya pun langsung masuk ke mobil. Perjalanan terasa begitu lama. Apalagi Arsal yang fokus menyetir menatap jalanan membuat Aira sangat sungkan berbicara lebih dulu. "Kalau mau bicara, silahkan, Ai. Saya tidak akan makan kamu," kata Arsal akhirnya. Sedari tadi ia merasa Aira selalu melihat ke arahnya. Seolah ingin mengajaknya bicara. "Kita bisa mampir ke kontrakan saya dulu nggak? Barang dan sebagian besar baju saya masih di sana," tanya Aira hati-hati. Arsal tetap fokus mengemudi, hanya memberikan jawaban tanpa menoleh sedikit pun. "Bajumu semuanya sudah di tempat saya. Beberapa barang pribadimu juga," jawab Arsal ringan. Aira menoleh cepat, matanya sedikit membesar. "Apa? Kapan?" Arsal masih sama, ekspresi dinginnya tak berubah. "Kemarin saya minta orang untuk mengambilnya. Yang penting-penting sudah ada di sana." Aira terdiam sejenak, mencoba mencerna informasi itu. Hatinya terasa sedikit terusik. Bagaimana bisa Arsal bertindak tanpa memberitahunya lebih dulu? Seakan-akan ia tak punya hak atas keputusan tentang barang-barangnya sendiri. "Anda seharusnya bicara dulu dengan saya," sahut Aira kesal. Arsal tak langsung menjawab. Tangan kirinya bertumpu di setir sementara jari-jarinya mengetuk-ngetuk dengan ritme pelan. "Dari kemarin kamu terkesan menghindari saya. Jadi saya berinisiatif sendiri," jawab Arsal dengan tenang tanpa menoleh pada Aira. Sudut matanya menangkap perubahan wajah Aira. Ia yakin, istrinya itu pasti sedang kesal dengannya. "Itu ide Helen. Katanya biar kamu nggak bolak-balik, jarak kontrakan ke apartemen saya lumayan soalnya," ujar Arsal. Penjelasan Arsal membuat perasaan Aira menghangat. Mencoba mengalihkan pikirannya, Aira akhirnya bertanya hal lain. "Kita mau jemput Kalya, iya?" Arsal menggeleng. "Tidak. Kalya masih betah di rumah neneknya." Hening kembali. Aira memilih untuk menyandarkan tubuhnya ke kursi mobil sambil memandang luar jendela. Namun tiba-tiba pikirannya terusik kembali. "Jadi kita hanya berdua di apartemenmu?" tanya Aira dengan nada agak panik. "Hami," jawab Arsal mengangguk. Senyum samar itu kembali muncul, namun tidak disadari Aira sama sekali. "Kenapa kita harus tinggal di apartemenmu? Saya belum beli rumah."
Aira menghela napasnya. Bukan itu maksudnya. Kita bisa ikut menginap di rumah orang tuamu. Saya rasa, itu lebih baik daripada hanya berdua di apartemenmu. Supaya tidak terasa canggung, kata Aira mencoba memberi saran. Akan lebih canggung kalau di sana. Sahut Arsal sekenananya. Saat itulah tubuh Aira lemas rasanya. Apalagi ketika mereka sampai di gedung apartemen Arsal. Tanpa menunggu Aira lebih dulu, Arsal langsung keluar dari mobil dan berjalan di depan. Sementara Aira mengekor di belakang lelaki itu. Semua ekspresi dan pergerakan Aira tidak luput dari pandangan Arsal. Sebenarnya tidak hanya Aira, namun Arsal juga merasakan kecanggungan itu. Namun Arsal berusaha menepis itu. Sesampainya mereka di unit apartemen Arsal, begitu mereka masuk, Arsal hendak berjalan menuju kamar. Namun Aira justru duduk di sofa ruang tamu seperti dirinya memang tamu. "Kamu kenapa di situ?" tanya Arsal heran. Aira mendongak, agak bingung. "Memangnya saya harus duduk di mana?" Arsal menghela napas, lalu berjalan mendekat. "Kamu bisa istirahat di kamar. Atau kamu juga bisa bersih-bersih dulu. Pakaianmu sudah disusun di lemari." "Kamar. Kamar saya." Kening Arsal berkerut, tampaknya Aira memang belum memahami status mereka sekarang. "Kamar kita," jawab Arsal. "Kita sekamar. Harus secepat itu, ya." "Saya belum siap," cicit Aira. Isi kepalanya penuh dengan obrolannya bersama Riana tadi siang. Pengantin baru berada dalam satu kamar. Malam pertama. Tapi apakah harus secepat ini? Arsal menatapnya sejenak sebelum menjawab, "Kamu istri saya, Aira. Wajar kamu sekamar dengan saya. Sana bersih-bersih dulu. Saya mau ke dapur." Aira terdiam, tak tahu harus berkata apa. Semua ini masih terlalu baru baginya. Namun ia tidak bisa membantah kenyataannya mereka memang sudah menikah. Tanpa banyak bicara lagi, ia akhirnya bangkit dari sofa dan berjalan menuju kamar, sementara Arsal kembali ke dapur, menyiapkan makanan. Setibanya Arsal di dapur, Arsal masih terpaku menatap isi kulkasnya yang hampir kosong. Hanya ada telur dan sosis. Ia menghela napas pelan, berpikir akan membuat apa dengan bahan sesedikit itu. Kemampuan masaknya pun sangat terbatas. Lama ia termenung di depan kulkas. Tampaknya memesan makanan di luar sepertinya pilihan terbaik. Namun, sebelum ia sempat mengambil ponselnya, suara langkah ringan terdengar. Aira muncul di dapur, masih dengan rambut yang sedikit lembab. Aroma sabunnya masih melekat, wangi yang segar dan lembut. Arsal yang semula santai, tiba-tiba merasa canggung. Terlebih lagi, Aira kini mengenakan dress rumahan selutut. Itu memang pakaian biasa, bahkan sangat sopan untuk pakaian rumah. Namun melihat Aira yang memakai itu, terlebih tanpa adanya jilbab untuk menutupi rambutnya, itu menjadi berbeda. Apalagi ini adalah Aira, gadis yang sejak 7 tahun lalu masih ada di hatinya. "Mau masak apa?" tanya Aira menatap Arsal. Arsal merutuki hal itu. Tatapan polos Aira, ditambah aroma sampo dan parfum Aira seolah membangkitkan sesuatu dari diri Arsal. Ia sudah berusaha kuat saat malam pertama di kamar Aira beberapa waktu kemarin. Saat pertama kali ia melihat Aira tanpa jilbabnya, memperlihatkan rambut coklatnya yang membingkai wajah cantiknya, saat itu rasanya ia ingin memeluk Aira. Namun mengingat kondisi mereka yang masih sangat kaku, ia pun berusaha bersikap biasa saja. Seolah tak menyadari efek kehadirannya,
Aira melangkah mendekat dan melirik isi kulkas. "Mau aku saja yang masak?" tanyanya santai. "Kamu bersih-bersih dulu. Aku yakin dari tadi belum mandi. Lebih baik pesan makan di luar," sahut Arsal mengalihkan pandangannya dari mata Aira. "Nggak perlu. Biar saya saja yang masak." Aira berhenti sejenak. "Anda lebih baik bersih-bersih dulu." Arsal menoleh. Menatap Aira yang kini juga menatapnya. Akhirnya ia mengangguk kecil, bersiap pergi. Namun, baru satu langkah ia berbalik, tangan Aira menahan lengannya. Arsal membeku di tempat. Matanya langsung jatuh pada jemari Aira yang mencengkeram ringan lengannya. Sentuhan itu kecil, namun cukup membuat Arsal berdebar. "Ada apa?" Suara Arsal terdengar lebih berat dari biasanya. Tanpa menjawab, Aira berjinjit mendekat. Terlalu dekat. Arsal menahan napas. Jarak mereka terlalu tipis. Bisa dihitung dalam satuan milimeter. Bahkan Arsal bisa melihat jelas bola mata Aira yang tampak bening. Hingga akhirnya ia merasakan sesuatu menyentuh keningnya. Jemari Aira dengan lembut mengambil sesuatu di sana. "Ada sesuatu di sini," gumam Aira pelan. Dengan santai, ia mengambil sesuatu yang tersangkut di kening Arsal. Namun Aira tidak tahu. Gerakan kecil itu telah mengusik sesuatu dalam diri Arsal. Perasaan yang selama ini ia tekan. Keinginan yang ia tahan. Tatapan Arsal menggelap, tapi ia cepat-cepat berdeham, memalingkan wajah sebelum semuanya semakin sulit dikendalikan. "Saya mandi dulu." La melangkah pergi tanpa melihat ke belakang. Sementara Aira hanya mengerutkan kening, tak mengerti perubahan ekspresi suaminya. Kenapa wajahnya jadi memerah? Suara pelan Aira itu masih terdengar jelas di telinga Arsal.